Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Sehat semua? Sarapan belum? Oke. Nah, dalam pandemi ini pokoknya kita harus tetap sehat, harus tetap bahagia. Jangan sampai imun kita turun ya. Oke, tetap dijaga semua. Baik. eh, Kali ini kita coba lanjutkan belajar kita tentang basis data. Kita lanjutkan apa yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang database, contoh-contoh penerapan, contoh penggunaan database. Anda juga sudah pernah membuat sebuah contoh. Nah, kali ini kita akan masuk ke chapter 2 dari masih buku yang sama, bukunya Mr. Connolly. Oke, kita lihat sama-sama yuk. Oke, kita kelihatannya. Ini ya, ini adalah PowerPoint bab 2, chapter 2 yang berjudul Database Environment. Database Environment, lingkungan dari database, bukan database sendiri tapi lingkungannya. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada database environment, kita lihat sama-sama. Chapter 2 ini kita akan bahas tentang arsitektur dari basis data yang terdiri dari 3 tingkat. 3 tingkat itu apa saja? Ada eksternal, konseptual, dan internal. Tentu akan kita bahas masing-masing level nanti seperti apa maksudnya akan kita bahas. Setelah itu kita akan bahas tentang bahasa basis data yang juga dikenal dengan SQL. Kemudian model data, nah tetapi untuk model data kita pisah ya videonya ya. Tidak kita letakkan pada video yang kali ini. Saya pisahkan. Oke. Nah, pada video yang berikutnya tadi itu juga nanti kita akan bahas ini tentang DBMS, software komponen, arsitektur, kemudian contoh kasusnya adalah transaction processing monitors, itu bagian dari contoh yang akan kita lihat. Oke, baik. Nah, balik ke database. Kemarin kita bahas tentang view. Apa itu view? Penampakan. Nah, oke, kalau Anda melihat penampakan apa yang Anda bayangkan? Oke, silakan bayangkan sendiri ya. Ya, jadi view adalah penampakan bagi user. Dalam view, itu prinsipnya adalah kita menyembunyikan mekanisme detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasi. Prinsipnya bagi user ya pokoknya apa yang dia butuhkan itu yang dia lihat. Jadi detailnya disimpan seperti apa itu sudah diurus oleh pada perangkat yang berbeda. Kemudian user dengan level berbeda akan melihat data dengan cara berbeda. Ini sudah kita lihat pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini yang berbeda. DBMS yang kita gunakan saat ini menerapkan sebuah arsitektur yang dilakukan standarisasi oleh ANSI SPARC, the American National Standard Institute, untuk Standard Planning dan Requirement Committee. Nah, apa itu ANSI SPARC? Silahkan nanti cek sendiri, cari sendiri. ANSI SPARC boleh, klik boleh. Tetapi kita lihat di sini. Bukan ANSI SPARC-nya yang kita bahas, tetapi pada arsitektur DBMS 3 levelnya yang kita lihat. Ini yang sudah distandarisasi oleh lembaga ANSI SPARC. Jadi prinsipnya kalau kita ngomong arsitektur DBMS, yang kita lihat adalah ada berapa? 1, 2, 3, 4 level. Yang ini level basic, database, level internal, level konseptual, dan level view. Untuk membahas tabel ini atau gambar ini, kita coba tengok ya gambar yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah, Anda masih ingat gambar ini? Iya, bedanya kemarin saya sajikan dengan warna putih biru, sekarang saya ganti warna. Ya, warna apa ini? Coklat muda, krem gitu ya. Baik, database di sini. Ingat gambar yang kemarin, database di sini ada di sini. Kemudian kita lompat ya. Di sini view ada view 1, view 2, view N. Di sini ada sini. Ada sales, ada kontrak, mungkin nanti juga ada misalnya bagian keuangan, bagian pembelanjaan dan sebagainya ada di sini. Nah, ini adalah view itu di sini.
Sedangkan conceptual level dan internal level adanya di sini. Internal level didefinisikan oleh DBMS, kemudian conceptual level ada di kira-kira di sini. Oke, jadi ini sebenarnya nyambung ya antara gambar yang kita sajikan awal dengan gambar yang kita lihat hari ini. Oke. Nah, 3 levelnya akan kita coba lihat secara sekilas lebih detail. Kita mulai dari gambar ini. Ini masih 3 level, masih kita lihat. Mau dimulai dari mana? Dari atas ya. Ini view tadi, view 1, view 2. Jadi view 1 ini melihat kolom ini saja. Ada number, name, long name, umur, gaji. Sedangkan view 2 dia melihat staff number, nama, dan branch. Ini cabang, ini gaji. Ini gaji, ini cabang. Padahal tabelnya sama. Nah, ini pada konseptual level sebenarnya ini tabelnya, database-nya. Tetapi pada view dilihatnya ini view 1, ini view 2. Oke, balik lagi ke sini. Konseptual level, jadi kita di sini bicara apa sih yang disimpan gitu. Yang tersimpan semuanya adalah ini. Nah, terus pada internal level, gimana nyimpannya? Gimana nyimpannya ini? Apa ini? Ingat, apa itu? Nah, ingat mata kuliah Pro. Lulus kan Pro. Nah, ini adalah struktur data ya. Struktur data yang disimpan di sana. Ada kolom-kolom tertentu didefinisikan. Nah, disinilah sebenarnya kalau kemudian sudah kita simpan menjadi sebuah tabel nanti menjadi begini. Kalau tabelnya di view menjadi view 1 dan view 2. Nah, dalam di sini kita lihat bahwa ternyata ada titik sambung antara mata kuliah Alpro dengan basis data. Nah, saya ingin mengangkat itu agar kalian tambah semangat ketika belajar mata kuliah apapun, ternyata antara mata kuliah satu dengan mata kuliah yang lain ini saling terkait. Oke, next. Di physical layer, physical layer itu yang mana? Yang di sini ya, di bawahnya ini bahkan, di bawahnya internal. Oke, ini tidak terlalu diurus oleh DBMS, tidak terlalu diurus oleh mata kuliah kita, tapi lebih banyak diurus oleh mata kuliah ini. Sistem berkas atau sistem operasi. Operasi Anda belajar, kalau sistem berkas ini Anda tidak pelajari. Oke, di sini menjelaskan bagaimana struktur penyimpanan data secara fisik. Nah, oke, tapi ini dikelola oleh OS atas permintaan DBMS, ya. Oke, ini tidak usah kita bahas detail. Kemudian pada level konseptual ini prinsipnya tadi menjelaskan data apa yang disimpan, serta bagaimana hubungan data-data itu antar data itu sendiri berhubungan. Ini berada di layer tengah. Kemudian pada layer eksternal, layer view, sekali lagi tadi penampakan ya, view pada level user. Masing-masing user melihat atau menerima informasi yang bentuknya bisa jadi berbeda. Pada view 1, view 2, ini tadi gambar tadi kita lihat bahwa view 1 melihat karyawan ada gajinya, sedangkan view 2 melihat karyawan ada kantor cabangnya. Nah, ini kan cuma beda view aja. Seperti contoh yang ini pernah Anda lihat juga, pernah saya sampaikan pada kuliah sebelumnya. Baik. Nah, pada level view nanti perintah yang kita gunakan seperti ini. Ada select bintang. Kalau di sini bukan bintang, tapi diganti nama kolom. Di sini bintang. Bedanya apa? Ini semua kolom diambil, ini kolomnya dipilih. Ini nama tabelnya, ini nama tabelnya. Di sini ada where, di sini nggak ada. Kalau nggak ada where, berarti semua data. Kalau ada where, datanya dipilih. Pilih yang apa? Yang kolom ini, nilainya ini. Kolom kode prodi, nilainya 016. 016 kode prodinya siapa? Kalian toh. Nah, oke. Nah, jadi kalau seperti ini, semua mata kuliah seluruh universitas keluar. Kalau seperti ini, mahasiswa hanya prodi 016 saja, hanya prodi sistem informasi saja yang ditampilkan. Baik, ya. Nah, ada beberapa aspek. Ada 2 slide ya yang bicara tentang aspek tree level. Oke, kita lihat bahwa semua user itu mengakses data yang sama. Ingat tadi tabel basis datanya sama. Sebuah view tidak terpengaruh oleh view yang lain.
User tidak mengetahui secara fisik bagaimana disimpan. Nah, ini di three level arsitektur itu betul-betul memanjakan. User yang ngurusi fisik, biar fisik saja. Yang mau melihat view-nya saja. Tidak perlu ketika melihat view data, tidak perlu mengetahui bagaimana secara fisik disimpan. Itulah database atau DBMS. Terus ini berikutnya masih pada apa namanya, three level arsitektur, DBA. Apa itu DBA? Kuliah dulu sudah kita bahas. DBA, database administrator. Dia dapat mengubah struktur penyimpanan database tanpa mempengaruhi user view. Nah, ini balik lagi ini. Pokoknya antara view dengan struktur penyimpanan dengan fisik itu adalah hal yang berbeda-beda. Tidak akan saling mempengaruhi. Dapat dilakukan secara terpisah. Walaupun semuanya adalah satu kesatuan. Oke, ini sama. Susunan database secara internal tidak boleh terpengaruh oleh media penyimpan. Jadi nggak peduli. Datanya disimpan di hard disk komputer 1, hard disk komputer 2, atau pindah di SSD, atau ada di cloud, atau ada dimanapun, prinsipnya sama. Database secara internal tidak boleh berubah. Oke, yang poin yang berikutnya adalah DBA boleh mengubah struktur database tanpa mengubah atau mengganggu kebutuhan user. Nah, sama, kira-kira sama. Jadi 3 baris ini prinsipnya adalah menjelaskan bahwa untuk ini kasus ini, three level, ini betul-betul antara level 1, level 2, level 3 yang tadi itu betul-betul dipisahkan, dapat dikelola secara terpisah, tapi terintegrasi. Begitu. Nah, pada level view, level eksternal itu sebenarnya nantinya yang kita gunakan adalah basis data yang suka dalam hal ini kita menggunakan SQL, yang bacanya SQL. Ya, kalau kita orang Indonesia ya sudah SQL, terserah deh mau SQL apa SQL gitu. Tapi kalau ketemu dengan bule ya jangan bilang SQL, bilangnya SQL. Oke. Nah, panjangnya adalah Structured Query Language. Bahasa ini terdiri dari 2 kelompok, DDL, DML. Kita lihat detailnya. Agak detail, enggak detail banget. DDL, ini adalah query SQL yang digunakan untuk mendefinisikan data pada sebuah database. Mendefinisikan bisa meng-create, membuat, yang di-create bisa tabel, bisa indeks. Alter, itu berarti alternatif, mengubah. Drop, menghapus, drop, menghapus. Itu. Nah, berikutnya adalah DML. Data Manipulation Language, ini adalah kumpulan perintah yang digunakan untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data. Ini maaf, ini tipe. Nah, perintahnya nih ada select, insert, delete, update. Select untuk memilih atau menampilkan, insert untuk menyisipkan atau menyimpan, delete menghapus, update juga mengubah. Oke, itu sekilas tentang SQL yang terdiri dari DDL dan DML. Nah, ada diskusi? Silakan kirim komen di grup atau boleh komen di YouTube di sini. Oke, saya kira begitu untuk kali ini. Next akan kita sambung pada video yang berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.